Selamat pagi saudara sekalian, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya ajak saudara sekalian untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesehatan sehingga kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman di rumah-Mu Tuhan. Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir kebaktian kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami karena kami bersama-sama memanggil nama-Mu Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memakai dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan melayani pada hari ini. Dan Tuhan juga memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Tuhan memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu semua. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Kau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita akan berdiri bersama. Kita akan angkat pujian. Tuhanlah kekuatanku. Tak ku andalkan kekuatan
Ya, kekuatan yang kita miliki adalah berasal daripada Tuhan saja. Celaka orang yang mengandalkan kekuatan manusia, baik dirinya sendiri maupun orang yang ada di sekitar kita. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan pujian selanjutnya, Tuhanlah penjagaku. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang menyelamatkan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan, dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Ya, kita bersyukur ya karena Tuhan kita selalu setia menjaga setiap kita, baik dimanapun kita berada, baik kapanpun kita sedang melakukan segala sesuatu. Tuhan selalu menjaga kita. Juga di saat kita sedang beristirahat, Tuhan juga menjaga kita ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan.
dari lagu ini. Kasih Tuhan begitu besar kepada setiap kita yang ada di sini, satu persatu. Kita spesial di mata Tuhan. Dia mengenal kita. Kita tidak ada kekuatan apa-apa. Penuh dengan kelemahan. Dan kita seringkali melakukan apa yang tidak dikehendakinya. Tapi Dia selalu memanggil kita, selalu membersihkan kita. Karena kasih-Nya kepada setiap kita begitu dalam. Kepada hamba Tuhan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Bapa, Kau sudah memimpin saat kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan yang telah memimpin dalam puji-pujian. Kami semua ya Tuhan sebentar mau menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya Roh Kudus sendiri yang mengurapi baik hamba yang menyampaikan maupun sidang Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membukakan mata rohani kami, sehingga ya Tuhan saat firman Tuhan ditaburkan, maka bibit-bibit firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Mari kita akan menikmati firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, waktu dan kesempatan. Hari ini kita sudah ada di tanggal 24 Juli 2022. Dan minggu depan kita sudah mengakhiri
bulan Juli ini, hampir kita memasuki bulan Agustus. Ya, semua kita berkata, waktu berlalu begitu cepat. Sekarang kita berbicara di bulan Juli ini, tapi tidak lama, tahu-tahu sudah hampir Natal lagi, ya. Apakah saudara sidang Tuhan juga merasakan hal ini? Setiap hari masih, waktu itu satu hari 24 jam. Tapi berlalunya begitu cepat. Dan waktu berlalu dan tidak dapat kembali lagi kepada kita. Oleh karena itu, waktu yang kita lewati adalah kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup ini untuk kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan dalam waktu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memeriksa. Yang pertama, di dalam penginjilan. Kita akan buka di dalam Kolose. Kolose pasal yang keempat. Nanti Pak Herman membacakan ayat 2 sampai dengan 4. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 4. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ya. Di sini Rasul Paulus memohon kepada jemaat di Kolose supaya mereka menjaga relasi dengan Tuhan, yaitu lewat doa. Jadi kita berdoa harus dengan tekun. Tekun itu adalah tindakan yang terus-menerus kita ulangi lagi. Kemudian supaya mereka terus sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam waktu yang harus mereka lalui. Mereka juga harus terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, baik dalam keadaan sukacita ataupun dalam masa-masa sukar. Ya, di situ dikatakan di ayat yang kedua. Bukan saja jemaat berdoa dan berjaga-jaga serta mengucap syukur, tetapi supaya mereka juga dimohonkan untuk mendoakan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil Yesus Kristus, supaya ada kesempatan sehingga banyak orang menerima keselamatan. Ayat 3 sampai dengan 4. Begitu juga di dalam kehidupan kita sekarang ini, waktu dan kesempatan dalam hidup ini kita pakai hidup kita untuk membangun relasi dengan Tuhan melalui doa, saat teduh, ya, ibadah atau berbakti kepada Tuhan. Kita masing-masing dalam kehidupan ini tidak boleh merasa jemu atau bosan.
Ya, jemaat Tuhan, firman Tuhan menasihatkan kepada kita semua. Di dalam kita berdoa, kita harus bertekun, dikatakan. Tindakan yang terus-menerus dilakukan di dalam hal yang sama. Memang biasanya itu menjemukan, ya. Kalau kita melakukan tindakan yang itu lagi, tetapi saudaraku sekalian, ini harus kita lakukan terus-menerus. Ya, contohnya seperti apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya, saudaraku sekalian, mereka bertekun di dalam persekutuan, bersekutu, memecah roti, dan juga memperhatikan atau mendalami pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan mereka dengan sehati, dengan kesungguhan, dan juga mereka berjaga seperti di dalam situasi yang sulit, tetapi kita tetap belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Biar Tuhan sendiri yang membukakan kita kesempatan menjadi saksinya Kristus dimanapun kita berada. Apakah kita ada di dalam keluarga, dalam setiap aktivitas kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, di mana kita Tuhan tempatkan. Mungkin di dalam pekerjaan, mungkin saat saudara masih pelajar, anak-anak masih mengikuti pendidikan, ya, kita mau supaya seperti apa yang diperlihatkan oleh jemaat yang mula-mula, ya. Mereka disukai oleh orang. Ya. Mereka disukai oleh orang-orang di sekitar mereka. Bahkan tiap hari Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Yang kedua, kita akan melihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan baca Kolose 4 tadi, ayat 5 sampai 6. Kolose pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini penting bagi kehidupan kita sehari-hari, ya. Di dalam mempergunakan waktu yang ada, kita harus hidup dalam hikmatnya Tuhan. Di sini Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Kolose supaya mereka mempunyai hikmat di tengah kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka harus memakai hikmat dalam pengenalan akan Allah. Ketika kita bergaul, maka kita harus membawa diri kita. Di dalam kita bertingkah laku, ya, kita juga harus memakai hikmat yang daripada Tuhan. Mengapa kita harus memakai hikmat yang daripada Tuhan? Karena kita hidup di tengah-tengah orang banyak dalam dunia ini
di mana banyak orang yang berbeda keyakinannya, maka kita harus bijaksana dalam hidup ini. Baik dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku, supaya kita tidak menjadi batu sandungan di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kebijaksanaan, dan itu akan memimpin kita. Maka hidup kita akan menerangi kegelapan dunia ini. Rasul Paulus mengatakan di jemaat Kolose, supaya mereka berkata-kata dan bersikap harus penuh kasih dan jangan hambar. Begitu juga dalam setiap aktivitas hidup kita, baik saat kita ada di dalam keluarga, di gereja, dimanapun kita berada. Dikatakan kata-kata kita harus penuh kasih, jangan kasar atau menyakitkan hati orang lain. Kata-kata kita harus tidak hambar. Acuh tak acuh. Ya, sehingga apapun yang kita hadapi melalui hikmat Tuhan dan sikap kita yang bijaksana, maka kita akan dapat memberikan jawaban bagi orang-orang yang bergaul dengan kita. Dari contoh jemaat di Kolose, kita dapat belajar untuk menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, baik dalam penginjilan, untuk menjadi saksinya Kristus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap hidup kita yang baik, sehingga menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya pengetahuan saja yang diisi di dalam pikiran kita, tetapi juga hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, harus mencerminkan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Sering kita mendengar dan melihat bagaimana, ya bahkan sesama hamba Tuhan saja saling serang. Ya, kalau kita melihat di media sosial, itu kan tidak mencerminkan hal yang baik, apalagi bagi orang-orang di luar Kristus. Loh, kok para pendeta saling serang, saling menghujat? Kan tidak baik, ya. Mencerminkan hal yang tidak baik hal ini. Oleh karena itu, marilah kita mau diberi hati yang bijaksana di saat kita ada di sekitar dunia ini. Sehingga kita dapat bersikap dan berkata-kata dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ketika kita punya relasinya akrab dengan Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan, maka itu berdampak dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Hikmat itu timbul dari rasa takut kepada Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan yang besar,
Tuhan yang hidup dan Tuhan yang ajaib. Untuk kita mentaati akan perintah Tuhan, yaitu firman-Nya. Sehingga hikmat yang daripada Tuhan itu timbul dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita dapat menggunakan saat kita berhubungan dengan sesama manusia. Kita akan lanjutkan melihat dalam pelayanan kita. Roma 12 ayat 4 sampai dengan 8. Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja Tuhan atau jemaat itu diumpamakan seperti satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota, yang masing-masing anggotanya punya tugas masing-masing. Tubuh Kristus digambarkan seperti manusia. Misalnya mata kita, yaitu untuk melihat, tangan kita untuk melakukan pekerjaan sesuatu, kaki kita untuk berjalan, dan lain-lain anggota tubuh kita. Begitu juga dengan kita sebagai jemaat dalam sebuah gereja, di mana kepala tubuh adalah Kristus dan kita adalah anggotanya, adalah sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus mempunyai karunia yang berbeda-beda. Ada karunia mengajar, ada karunia melayani, karunia menasehati, karunia bernubuat, karunia memimpin, karunia bermurah hati, artinya memberi sesuatu, dan lain-lainnya. Yang bukan saja ada di kitab Roma ini. Semua karunia itu diberikan untuk kita semua lakukan. Dan itu semua Tuhan yang memberikan menurut ukuran Tuhan sendiri. Tidak ada seorang pun yang saling mengiri dengan karunia seseorang. Karena Tuhan tahu Dia yang memberikan kepada setiap anak-anaknya untuk kita bersama-sama memakai karunia-karunia ilahi itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi karunia-karunia itu diberikan bukan untuk menyombongkan diri kita,
tetapi kita harus saling melengkapi di tubuh Kristus ini. Sehingga tubuh Kristus atau jemaat Tuhan menjadi berfungsi dengan baik. Apabila anggota tubuh Kristus secara maksimal melakukan pelayanan sesuai dengan karunia-Nya masing-masing, maka nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau melakukan bagian kita dengan setia. Selama masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan itu mungkin tidak akan pernah datang lagi. Ketika kita tidak mau melakukannya. Oleh karena itu, lakukanlah bagian kita dengan baik dan dengan setia. Biarlah Tuhan sendiri yang ditinggikan melalui pelayanan Bapak Ibu sekalian, kita semua jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita dapat kesempatan melayani selain di gereja, tentunya ya di tempat di mana kita melayani, di rumah, di dalam keluarga, kita dapat melayani keluarga kita sebagai orang tua atau ayah atau ibu, suami atau istri. Mari kita mau melakukan tugas kita dengan kasih, menjadi teladan yang indah bagi keluarga kita dalam kita mendidik anak-anak, dan kita mau merawat mereka dengan penuh kasih sayang yang daripada Tuhan. Dan bagi anak-anak juga, untuk kita harus taat dan mengasihi Tuhan. Juga orang tua yang mendidik kalian, waktu dan kesempatan bagi mereka yang ada di dalam pendidikan, lakukan itu dengan rajin, dengan giat, dan penuh tanggung jawab. Sehingga kita berhasil di dalam kehidupan kita dengan kita melakukan di dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Ya, saya ingat kemarin Ivan dan Aurora ya di wisuda. Puji nama Tuhan. Mereka sudah menggunakan waktu dalam pendidikan mereka dengan baik. Sudah menghasilkan yang terbaik. Ke depan biar mereka sukses dan setia terus melayani Tuhan. Juga yang sekarang masih di dalam pendidikan, bagi adik-adik, ayo rajin belajar ya. Minta hikmat daripada Tuhan supaya kalian juga sukses seperti kakak-kakak kita yang sudah terlebih dahulu mereka berhasil karena pertolongan Tuhan. Bahkan bagi kita yang sudah bekerja atau sudah berusaha, mari kita mau melakukan semuanya dengan baik dan dengan benar apa yang kita kerjakan. Karena waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bekerja, untuk kita berusaha, boleh menghasilkan yang terbaik bagi keluarga kita.
kaum bapa, kaum ibu, para lansia, dewasa muda, youth, anak-anak sekolah minggu, mari kita semua mau memakai kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan untuk kita mengerjakannya. Segala tugas dan tanggung jawab kita dengan kita melakukan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Satu kali kesempatan dan waktu itu tidak pernah terulang atau kembali di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu kita kerjakan untuk Tuhan. Dalam mengiringi atau melayani Tuhan. Lakukan itu juga dengan setia untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Supaya Tuhan selalu yang kita muliakan dan kita tinggikan. Melalui kehidupan jemaat Tuhan. Saudaraku sekalian, kita bisa melihat bagaimana contoh Raja Daud. Ya. Daud tadinya hanya seorang gembala domba. Dan juga dia menggembalakan domba milik ayahnya. Itu hanya beberapa, tidak banyak. Saudaraku, tetapi dia mempergunakan waktu yang Tuhan beri kepada dia. Ya. Karena dia terpilih pada saat raja menginginkannya. Saudaraku sekalian, diperlihatkan pahlawan-pahlawan dari keluarga Isai. Saudaraku, ya kakak-kakak daripada Daud. Itu yang tegap-tegap penampilannya. Calon-calon raja. Ya saudaraku, tetapi yang dipilih oleh Tuhan adalah Daud. Inilah kerendahan hati Daud. Ya. Dia mempergunakan kesempatan yang baik. Dan saudaraku sekalian, di saat dia terpilih juga banyak rintangan dan halangan yang dihadapi oleh Daud. Bahkan kita melihat bagaimana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bahkan hampir dibunuhnya. Tetapi karena dia berserah kepada Tuhan. Dia mempergunakan waktu dan kesempatan yang baik menjadi Raja Israel. Dia boleh berhasil. Saudaraku sekalian, ini sebagai contoh buat kita semua. Mari saudara-saudara, hari ini firman Tuhan dengan tema waktu dan kesempatan. Untuk kita juga mengingatkan kepada saudara dan saya. Untuk kita kembali bahwa kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan yang telah Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita di dalam kehidupan ini. Untuk kita memakainya di dalam dunia yang gelap ini. Untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kita, Tuhan akan selalu menyertai. Bahkan kita boleh menjadi orang-orang yang banyak menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk mereka juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh merenungkan bahwa waktu dan kesempatan yang Tuhan beri itu kita pergunakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi saksinya Kristus. Dan kita selalu memuliakan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menyertai di dalam ibadah onsite di tempat ini. Dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Pakai kami semua, ya Tuhan, yang sudah melayani di dalam ibadah ini, baik WL, singer, pemain musik, tugas proyektor, aser, dan juga pemberita firman Tuhan. Untuk kami boleh, ya Tuhan, mempergunakan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana jemaat Tuhan adalah sebagai anggota tubuh Kristus. Untuk kami mau menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Untuk kami mengerjakannya dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami ya Tuhan, pribadi demi pribadi. Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bagi anak cucu kami juga yang masih studi, yang ada di dalam
pekerjaan, meniti karir. Tuhan, kiranya mereka semua boleh melakukannya dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami, dan Tuhan memakai kami menjadi saksi-saksinya Kristus, sehingga kami boleh, ya Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, ya Tuhan, yang mungkin terhalang, tidak bisa beribadah saat ini. Kami teringat bagi anak Jill yang sakit, Tuhan jamah. Berikan kesembuhan pada saat ini, ya Tuhan. Dan juga berikan kekuatan bagi Ibu Jessica sebagai orang tua untuk mendukung, memelihara anaknya. Kiranya Engkau saja yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Memberkati keluarga ini, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur bagi kedua anak kami, yaitu Evan dan juga Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati dan Engkau sudah menolong bagi anaknya Pak Wawan juga yang sudah berhasil di dalam pendidikan. Mereka sudah diwisuda kemarin. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan Tuhan boleh terjadi di dalam setiap pribadi anak-anak kami ya Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik sehingga mereka boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Kami juga berdoa untuk para anak-anak muda yang masih duduk di dalam pendidikan juga. Mereka juga boleh ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keadaan negara kami ya Tuhan. Kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini di kota Bandung. Tuhan juga menolong. Semua pengelola negara ini ya Bapak. Mulai dari Bapak Presiden sampai dengan wali kota, gubernur, wali kota, camat, RT, RW. Yang menjalankan tugas kenegaraan dengan takut kepada Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong pandemi saat ini juga mulai meningkat kembali. Bapa, kiranya Engkau saja yang memberikan pemulihan, kesembuhan bagi umat Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau saja yang melindungi, menjaga kami. Diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripadamu. Sehingga kami boleh tetap setia mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus dimuliakan Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan lagi pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan.